Hai guys, selamat datang di YouTube channel aku. Kenalin, nama aku Ratna. Oke, jadi di video kali ini aku bakal bahas tentang badut pembunuh. Jadi dia adalah seorang badut pembunuh yang sudah melakukan kejahatannya selama 6 tahun tanpa diketahui oleh siapapun. Dia ini melakukan kejahatan besar seperti pemerkosaan dan pembunuhan sekitar 33 remaja dan anak laki-laki di Amerika Serikat. Siapa dia? Langsung masuk aja ke ceritanya. John Wayne Gacy. Dia lahir pada 17 Maret 1942 di Chicago, Illinois. Dia adalah anak kedua dari 3 bersaudara. Ayahnya bernama John Wayne Gacy dan ibunya bernama Marion Elaine. Sedikit cerita ya. Jadi si ayahnya Gacy ini dia adalah seorang pemabuk atau alkoholik gitu loh, dan sering main tangan sama istrinya, bahkan sama anaknya termasuk si Gacy ini. Pas waktu kecil, si Gacy ini pernah dipukulin sama sabuk kulit dan sering dimaki sama ayahnya like both a bunch sama anak mama. Nah, singkatnya, pada saat Gacy ini usia 11 tahun, dia ini pernah didapati dipukuli sama ayahnya menggunakan kursi lipat. Akibatnya ada penggumpalan darah di otak. Gacy ini menyadari pada saat usia 16 tahun ketika Gacy ini sering pingsan. Pada waktu itu, ayahnya berpikir bahwa Gacy ini cuma pura-pura agar mendapatkan simpati banyak orang. Tapi si Gacy ini dapat resep obat dari dokter, dan ketika Gacy ini sudah dewasa, dia pernah bekerja menjadi seorang driver ambulan dan bekerja menjadi petugas kamar mayat gitu, sebelum ia bekerja menjadi manajer departemen di sebuah perusahaan. Pada tahun 1964, saat dia berusia 22 tahun, dia ini menikah sama teman kerjanya bernama Marlene Myers, dan akhirnya mereka itu pindah ke Waterloo, Iowa. 2 tahun kemudian nih, di tahun 1966, mereka ini mempunyai seorang anak laki-laki yang dia beri nama Michael. Dan 1 tahun kemudian mereka mempunyai anak lagi, kali ini perempuan bernama Christine. Si Gacy ini menggambarkan keluarganya ini sangat sempurna, sangat bahagia gitu loh. Tapi suatu ketika Gacy ini mendirikan sebuah klub di lantai dasar rumahnya itu, dan ia pun mulai melakukan pelecehan kepada karyawannya laki-laki. Laki-laki lah. Pada bulan Mei 1968, Gacy ini didakwa karena telah melakukan penyerangan kepada anak remaja bernama Voorhees. Dan pada bulan Desember 1968, ia dijatuhi 10 tahun penjara. Selain itu juga bersamaan istrinya ini melakukan kayak pengajuan cerai gitu loh. Mengajukan petisi cerai, terus menuntut hak asuh anak, terus menuntut tunjangan, yang kemudian ini disetujui oleh pengadilan. Tapi 2 tahun kemudian saat si Gacy ini menjalani masa tahanannya, Gacy ini dibebaskan karena apa? Betul, berkelakuan baik. Ternyata gak cuma di negara kita aja ya yang begitu, ternyata di luar negeri juga ada perlakuan baik. Pasca bebas, Gacy ini kembali ke Chicago untuk kayak mendirikan sebuah perusahaan di bidang kontraktor gitu loh, dan menikah lagi pada tahun 1972. Dia menikah dengan Carole Hoff. Dia ini awalnya tuh ngomong ke Carole kalau dia ini biseksual gitu loh. Si Carole ini juga pernah ngegap si Gacy ini membawa anak laki-laki atau remaja laki-laki ini ke garasi rumahnya pas dini hari. Carole ini juga pernah ngegap ada beberapa majalah gitu, dan akhirnya 3 tahun berlalu mereka ini bercerai pada tahun 1975. Kayaknya muak-muak gitu ya. Ya mana enggak, namanya juga homo. Ini nih, yang parah tuh ini nih. Setelah bercerai, si Gacy ini ikut dalam sebuah klub badut itu namanya Jolly Joker, yang anggotanya secara rutin tampil di acara kayak penggalangan dana gitu. Ia pun menciptakan karakter badutnya ini dengan nama Pogo the Clown. Di balik aksi mulia ini, ternyata si Gacy ini melakukan kejahatan selama 1972 sampai 1978 tanpa diketahui oleh siapapun. Yang lebih
mengagetkannya lagi itu, si Gessie ini udah kayak, polisi ini udah menerima 3 laporan mengenai si Gessie, tapi polisi tidak pernah mengusut tuntas, mengusut case tentang si Gessie ini. Hingga pada akhir tahun 1978, polisi mencurigai Gessie ketika ada sepasang orang tua ini mencari anaknya yang hilang bernama Robert Pierce. Robert Pierce ini hilang ketika terakhir kali dilihat kalau si Robert ini bersama Gessie gitu. Nah, setelah melakukan penyelidikan, polisi mulai curiga sama si Gessie. Akhirnya, polisi ini mendapatkan surat perintah untuk menggeledah rumah si Gessie. Pas masuk ke dalam rumahnya si Gessie ini, polisi kayak nyium bau yang amat sangat gak enak banget. Kayak di sekitar lantai kayu rumah si Gessie itu loh. Awalnya ini si Gessie tuh kayak ngelak ini bau dari saluran pembuangan gitu loh. Tapi polisi ini mulai mencurigai karena ada beberapa barang yang mencurigakan milik korban atau orang yang hilang. Akhirnya mau gak mau si Gessie ini mengakui perbuatannya dan ia mengaku telah menyembunyikan para korban itu di bawah rumahnya dan sisanya itu dibuang ke sungai. Polisi ini memanggil para teknisi untuk membongkar bawah lantai kayunya itu. Setelah dibongkar, polisi ini menemukan sekitar 26 mayat yang sudah membusuk beserta tulang belulangnya. Jenis kelamin semua mayat tersebut adalah laki-laki berumur 9-20 tahun. Gessie pun mengakui kalau Gessie ini telah membunuh sekitar 25-30 kali sejak tahun 1972. Korban Gessie ini kebanyakan anak remaja laki-laki yang kabur dari rumah atau Gessie ini mengiming-imingi para korban ini dengan mendapatkan pekerjaan yang baik, mendapatkan banyak uang gitu, dan akhirnya si korban ini mau datang ke rumahnya. Tanpa lama-lama setelah masuk ke rumahnya, dia langsung diborgol, terus mulutnya itu kayak disumpal sama kain biar kalau teriak itu nggak kedengeran atau nggak bisa teriak gitu. Akhirnya diambil, dicekek gitu sampai tewas, sampai metong maksudku. Karena perbuatannya yang sangat itu, pada tanggal 6 Februari 1980 sidang Gessie ini mulai divonis hukuman mati. Menurut laporan, si Gessie ini kayak nggak ada perasaan menyesal sama sekali gitu loh atas kejahatan yang telah dilakukan. Si Gessie ini menjalani hukuman mati pada 10 Mei 1994 di Crest Hill dengan cara suntik mati. Menurut laporan, Gessie ini tidak mengungkapkan penyesalannya atas perbuatan yang telah dilakukannya. Ketika di sel, dia ini kayak ngomong ke pengacaranya kalau membunuhku itu sama sekali tidak bisa membuat mereka para korban ini kembali lagi. Yang paling parah, kata-kata terakhir yang diucapkan si Gessie adalah kiss my ass. Kata-kata ini diucapkan ke petugas LP ketika dia dikirim ke ruang eksekusi sebelum akhirnya dia metong. Saking terkenalnya kasus Gessie ini, itu sampai dibuatkan film loh. Contohnya Gessie, ini pada tahun 2003. Terus selanjutnya To Catch a Killer, ini di tahun 1992. Dear My Gessie, ini sebuah film drama thriller ya. Dan kisah Gessie ini juga pernah dibikin buku gitu loh, dengan judul The Last Victim, yang ditulis oleh Jason Moss. So guys, jadi itu kisah yang aku bawakan di video kali ini. Jadi gini ya, namanya bisexual atau suka sama sesama jenis gitu ya. Masalah kalau pernikahan nih, kalau salah satunya bisexual atau homo kah atau lesbi kah atau gimana, kasihan pasangannya gitu loh. Aku pernah baca atau aku pernah dengar cerita yang kayak gitu tuh kasihan gitu loh. Jangan jadiin orang lain itu korban. Oke, sekian video dari aku. Thank you for watching dan jangan lupa like, subscribe, terus komen, terus share ke teman-teman kalian. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe, bantu aku 1000 subscribe ya guys. Thank you for watching. Semoga kalian enjoy sama video aku dan bye. See you.